Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Widyastuti Kurniasih dari SMP Negeri 2 Sumberjambe, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Kali ini saya akan menyampaikan tugas diklat online ke-34 Samisanov tentang membuat kuis praktis dengan kelas marker. Pertama-tama kita buka Chrome, kemudian kita masuk ke website kelas marker dengan mengetikkan di sini www.kelasmarker.com. Maka tampilannya akan seperti ini. Kita akan menuju ke kelas marker. Kita tunggu sebentar. Nanti tampilannya akan berubah. Nah, tampilannya akan seperti ini. Apabila sobat pembelajar belum pernah masuk pada kelas marker, disarankan untuk register dulu, bisa klik register free, kemudian ikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Nah, di sini saya sudah pernah melakukan register, sehingga di sini sudah tertulis register free saya dan password saya tinggal login. Kita tunggu sebentar. Nah, kita sudah masuk pada kelas marker. Kita sudah masuk pada dashboardnya. Di sini ada tes, ada grup, dan ada link. Kemudian yang pertama kita buat adalah grupnya dulu. Nah, di sini ada 4 grup. Kemudian apabila ingin membuat grup baru, bisa klik new group di sini. Kemudian kita ketikkan namanya. Ini tadi saya sudah coba grup baru. Nah, di sini grup namanya ada, tapi anggotanya nggak ada. Bagaimana cara mengisi anggotanya? Bisa klik di sini edit group. Nah, kita bisa menambahkan anggota dari grup kita. Jadi kita bisa add member di sini, menambahkan member anggota. Ini bisa dua cara. Yang pertama kita bisa buatkan passwordnya, atau bisa save registration di sini. Berarti kalau kita pakai yang kedua, kita tinggal kirimkan linknya sehingga setiap anak bisa masuk sendiri lewat link yang sudah kita berikan. Bisa daftar sendiri. Kalau di sini kita daftarkan. Tapi saya pakai register sendiri, ini register now, jadi kita yang mendaftarkan. Nah, kita klik di sini. Di sini sudah ada petunjuknya. Cara memasukkan nama siswanya itu yang pertama adalah nama depan atau first name, diikuti dengan nama akhirnya atau last name, kemudian baru email. Email ini bisa ditulis, bisa tidak. Nah, misalnya saya nulis di sini Susi, Susanti. Berarti namanya Susi Susanti. Kemudian kita lanjutkan lagi namanya. Kalau misalnya namanya hanya satu kata, misalnya kita bisa tulis namanya berulang. Misalnya di sini Rofikah. Kalau namanya hanya Rofikah, maka kita bisa tulis Rofikah seperti ini. Nah, nanti kalau sudah kita bisa tambahkan di sini. Kemudian nanti di situ akan ada password yang didapat. Kemudian ini kelas member saya. Ini saya buatkan passwordnya sehingga setiap anak passwordnya sama biar nggak susah. Username-nya sudah langsung dibuatkan oleh kelas marker. Ini kemudian itu dikirim kepada siswa dan ini tes saya. Di sini kalau misalnya kita mau buat tes baru, bisa tekan new test di sini. Misalnya kita kasih nama nyoba buat tes. Seperti ini. Kemudian
Kita coba seperti ini. Kemudian kita coba buat nih, tambahkan tes baru. Add new question. Nah, tes pada Classmaker ada 6 macam, ada multiple choice, ada true false atau benar salah, ada matching, jadi mencocokkan, kemudian free text, ini mengisi, kemudian ada grammar, membetulkan, dan esai. Ini saya sudah buat tesnya. Ini saya sudah buat tes saya IPS kelas 9A. Kita coba. Nah, ini soal yang sudah saya buat. Ada 10 soal dengan 4 macam. Di sini adalah mencocokkan benua terluas, kita tinggal pilih di sini. Kita isi Asia. Benua yang tambahan penduduknya lebih banyak karena migrasi masuk. Misalnya kita isi ini benua yang memiliki hampir semua iklim karena batas wilayahnya hampir menyentuh kutub utara dan kutub selatan. Ini Amerika. Kita next. Kemudian keberadaan gurun di Australia terjadi karena Australia dikelilingi oleh lautan yang arusnya hangat. Ini soal dengan benar atau salah. Kita ambil contoh di sini. Kemudian, dan ini sudah ada poinnya. Nanti sobat pembelajar bisa kasih poin atau skor berapa yang diinginkan. Ini benua yang seluruh daratannya berada di belahan bumi bagian selatan. Misalnya, ini adalah multiple choice. Soal keempat, suku bangsa asli penduduk Amerika adalah Indian. Kemudian julukan benua biru, ini juga pilihan ganda. Kita next, soal ke-6. Ini juga multiple choice, kita tinggal isikan. Kemudian kita next. Soal ke-7. Wilayah negara Jepang tidak seluruhnya dihuni penduduk, tetapi Jepang mampu menjadi negara maju. Kemajuan negara Jepang didukung oleh faktor nih. Next, soal terakhir. Nah, ini soal yang grammar. Jadi kita membetulkan kalimat yang salah. Urutan benua berdasarkan luas wilayahnya adalah Asia, Afrika, Amerika, Australia, dan Eropa. Kan ini acak, maka kita harus betulkan. Misalnya di sini Asia, yang benar Amerika, kemudian Afrika, kemudian Eropa, dan Australia. Untuk yang di sini, sobat pembelajar harus hati-hati. Kenapa? Karena kunci jawabannya harus sama persis dengan yang sudah kita buat. Misalnya di sini Asia, kemudian Afrika, dan seterusnya. Maka ini harus benar. Seperti pada saat kita membuat kuncinya. Kita finish. Coba confirm finish now. Nah, tada, yang sudah kita buat tadi sudah benar, nilainya adalah 100. Bagaimana setelah kita berikan kepada siswa?
Setelah membuat tesnya, bagaimana kita lihat bahwa siswa telah mengerjakan tes yang kita buat dan bagaimana hasilnya. Kita bisa buka tes, kemudian kita pilih tes mana yang kita sampaikan ke siswa. Ini tes saya IPS 9. Kemudian kita lihat nih result, hasilnya. Maka hasilnya adalah seperti ini. Ada yang 85%, berarti dia dapat 85. Kemudian ini rata-ratanya 85. Kemudian nih hasilnya, bagaimana cara kita bisa mengambil ini? Kita bisa klik di sini di titik 3. Kemudian kita bisa print di sini. Print. Kemudian kita save PDF dan save. Ini sudah save PDF dan save. Seperti itu. Hasilnya adalah seperti ini. Hasil tesnya yang sudah disimpan seperti ini. Bagaimana cara kita menyimpannya ini dalam bentuk Excel? Karena di sini masih ada 90 dari 100, kemudian 90 dari 100, ada yang 80 dari 100. Caranya kita pakai bantuan I Love PDF ini. Nah, kita nanti masuk ke Excel, kemudian kita pilih filenya, file yang kita simpan tadi, kemudian kita masukkan di sini, dan ini hasilnya. Ini tes tadi, ini tes aslinya seperti ini. Ini sudah ada di Excel, kemudian kita bisa olah lagi sehingga ini hasil akhirnya. Nah, kita tidak perlu repot-repot lagi mengoreksi satu persatu. Di sini sudah ada hasilnya. Inilah kelebihan dari Classmaker yang kita buat. Nah, jadi sobat pembelajar bisa pakai Classmaker ini sebagai salah satu cara untuk memberikan tes kepada siswa. Demikianlah laporan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!